Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundah, wa hazama al-ahzaba wahdah, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Saudaraku, jamaah kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang double mulia ini, Jumat sebagai Sayyidul Ayyam dan 10 Zulhijjah sebagai hari raya Idul Kurban, kita berada di dalamnya dalam keadaan sehat wal afiat. Maka sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita masih diberi kesehatan untuk melangkah ke rumahnya, memohon ampunan, berharap berkah, dan melakukan hal-hal yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa orang bisa melakukan sedikit kebaikan pun semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah jadikan kita selalu istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan. Kita ikuti seluruh rangkaian daripada ibadah Idul Adha, dari sholat, kemudian khutbah sampai tuntas. Kita siap untuk duduk dengan setia mendengarkan nasihat agama. Maka ini pun bisa terjadi karena Allah izinkan kepada kita. Ada orang tidak diizinkan Allah diam di tempat ini, Allah gerakkan langkahnya keluar dari tempat ini. Maka mudah-mudahan kita tidaklah seperti itu. Mari kita belajar istiqomah sampai tuntas melaksanakan ritual sholat Idul Adha ini, sampai khotib selesai menyampaikan pesan-pesannya. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada manusia agung, sang teladan sempurna. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat menginginkan umatnya masuk surga semuanya tanpa kecuali. Beliau selalu berharap hingga akhir ajalnya masih menyebut umatnya, ummati, ummati, ummati. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ketika beliau disampaikan betapa surga menyambut kehadirannya dengan seluruh nikmat yang ada di dalamnya, Nabi tidak tersenyum sedikit pun, karena dia masih khawatir ada di antara umat yang tidak akan masuk surga. Maka beliau menyatakan kepada Jibril, wahai Jibril, bagaimana nasib umatku? Maka Jibril mengatakan, aku sampaikan firman Allah kepadamu Muhammad, inni haramtul jannah qabla idkhaluka ya Muhammad. Aku haramkan surga itu sebelum engkau masuk ke dalamnya wahai Muhammad. Wa haramtu 'alal umam qabla idkhal ummatika ya Muhammad. Dan aku haramkan surga ini sebelum umatmu masuk semuanya. Alhamdulillah wa syukrulillah. Doa Rasulullah
insya Allah terkabul untuk kita dan masuk surganya Allah kelak bersama beliau. Oleh karena itu, dengan hati penuh cinta, mari kita berselawat kepada beliau agar kita termasuk umatnya yang dinyatakan paling mulia. Kata Nabi, aulan nasibi yaumal qiyamah, orang yang paling mulia membersamaiku kelak pada hari kiamat, aksaruhum alayya salatan, mereka yang paling banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, uhibbuka ya Muhammad, kami cinta padamu hai Muhammad, isfa' lana fi hawaijina dunya wal akhirah, beri syafaatmu kepada kami baik urusan dunia maupun urusan akhirat, selalu dalam syafaatmu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya khatib mengingatkan kepada diri khatib dan kita semua untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtitsalu awamirillah wajtinabu nawahihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, baik itu perintah yang sunnah, lebih-lebih perintah yang wajib. Perintah yang sunnah seperti berkurban, sunnatun muakkadatun, sunnah yang sangat dikuatkan, mendekati wajib. Bahkan imam yang lain mengatakan berkurban hukumnya wajib. Oleh karena itu, mari kita bertekad dalam hidup kita, mudah-mudahan kalau tahun ini kita tidak bisa berkurban, kita berniat, bercita-cita Allah lapangkan rezeki kita sehingga tahun depan kita bisa ikut berkurban. Sampai akhir ajal kita selalu ikut dalam fastabiqul khairat, melaksanakan syiar-syiar agama ini. Selanjutnya, dari mimbar yang mulia ini, khatib menyampaikan beberapa pesan dari Idul Kurban. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, pesan utama yang disampaikan kepada kita umat Islam melalui ibadah kurban ini adalah meneladani keluarga Ibrahim, pelaku daripada ibadah kurban yang benar-benar tulus patuh kepada Allah adalah tiga insan yang sangat mulia, Ibrahim, Ismail, dan Siti Hajar. Maka ini menggambarkan sebuah keluarga, bagaimana menjadi ayah yang betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah, bagaimana menjadi anak yang tunduk dan patuh kepada Allah, dan bagaimana menjadi istri yang tunduk dan patuh kepada Allah. Mencintai suami bukan karena hartanya, mencintai suami bukan karena ketampanannya, mencintai suami bukan karena jabatannya, tapi mencintai suami karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai istri bukan karena cantiknya, mencintai istri bukan karena hartanya, mencintai istri bukan karena yang lainnya, tapi mencintai istri karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencintai ayah bukan karena pengaruhnya, mencintai ayah bukan karena dia seorang pejabat, mencintai ayah bukan dia orang berpengaruh, tapi mencintai ayah karena itu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah perintahkan kalian untuk tidak menyembah kecuali hanya kepada Dia, dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Bayangkan ayat ini menggambarkan bahwa posisi orang tua nomor 2 setelah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya selaku anak, mari kita berbakti kepada orang tua kita. Apapun perintahnya, selama itu perintah bersumber dari Allah dan Rasulnya, wajib kita mentaati orang tua kita. Dan apapun larangan, selama larangan itu bersumber dari Allah dan Rasulnya, wajib kita hindari. Orang tua kita adalah malaikat yang dikirim Allah untuk membimbing hidup kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dulu kita berada di surga
bapak moyang kita Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Namun Allah takdirkan Adam dan Hawa itu melanggar aturan di surga, sehingga dia kemudian diusir dan turun ke bumi. Maka tugas kita sekarang bagaimana caranya bisa kembali masuk ke dalam surga itu dengan taat kepada Allah dan Rasulnya. Kemarin hari Arafah kita mengenang Jabal Rahmah, di mana pertemuan Adam dan Hawa. Jabal artinya gunung, rahmah artinya kasih sayang. Disitulah beliau Adam dan Hawa menumpahkan rindunya, cintanya yang sekian lama telah berpisah dari istrinya, yang sama-sama menginginkan pertemuan kembali. Maka setelah berpuluh-puluh tahun keduanya mengembara saling mencari dan mencari. Kemudian Allah pertemukan keduanya di puncak gunung Ar-Rahmah. Maka bukit tersebut diabadikan sampai saat ini menjadi tempat wukuf di Arafah, tempat di mana jamaah haji kita kemarin pada tanggal 9 Zulhijjah mengenang dan mencari jati dirinya sehingga dia menemukan Al-Arafah. Apa itu Arafah? Mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Pertanyaan marrabbuka di alam barzah nanti tergantung seberapa persen kita sudah memahami apa hak kita selaku hamba dan apa hak Allah selaku Tuhan kita. Maka di Arafah itulah puncak daripada penemuan jati diri seorang muslim dalam ritual ibadah haji. Al-hajju arafata. Haji itu ditentukan oleh Arafah. Ketika tidak dapat wukuf di Arafah, tidak sah hajinya, wajib mengulang tahun depan. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita yang belum bernasib, kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk Arafah, untuk Mina, untuk Muzdalifah sebagai tempat yang pelaksanaan puncak daripada ibadah haji setiap tahunnya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ibrahim adalah sosok ayah yang penyayang. Jangan diartikan ketika Ibrahim menyembelih putranya kemudian Ibrahim tidak sayang pada anaknya, bukan. Tapi kenapa Ibrahim sampai hati menyembelih putranya? Karena itu perintah Allah. Apapun perintah Allah, berat ataupun ringan, suka maupun tidak suka, harus dilaksanakan. Itulah jiwa yang dimiliki oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Maka terbukti ketika Ibrahim telah melaksanakan perintah itu, dia korbankan rasa egoismenya, dia korbankan cintanya kepada anaknya, dia korbankan cintanya kepada istrinya, tapi cintanya kepada Allah lebih diutamakan. Begitu Ibrahim menyembelih putranya, maka Allah katakan, "Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya." Engkau telah benar-benar melaksanakan mimpi itu, wahai Ibrahim. Wa fadainahu bidzibhin azim. Maka leher Ibrahim tidak tergores sedikit pun oleh pisau tajam itu. Allah ganti leher Ibrahim dengan kibas kambing ataupun domba yang gemuk dari surga. Oleh karena itu, peristiwa disembelihnya Ismail oleh ayahnya Ibrahim menjadi syariat yang berlaku hingga akhir zaman. Dilanjutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan kita dalam perjalanan hidup kita, paling tidak sebelum kita meninggal dunia, kita pernah merasakan bagaimana menjadi Ibrahim, bagaimana menjadi Ismail, bagaimana menjadi Siti Hajar. Bukan tidak memiliki tantangan ketika itu. Ibrahim didatangi iblis, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau lama ingin memiliki anak? Lama kau berdoa, wahai Ibrahim, untuk punya anak. Lalu sekarang engkau diperintahkan menyembelihnya. Kok mau?" Jadi digoda oleh iblis. Tapi karena Ibrahim memiliki iman yang sangat mantap, apa katanya? "Engkau setan, engkau iblis, musuh Allah. Pergi." Dilempar oleh Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Tidak mempan dari Ibrahim, datang juga kepada Ismail. "Wahai Ismail, kamu akan disembelih ayahmu.
Sama jawabannya. Engkau setan, engkau iblis, musuh Allah, pergi. Bismillah ya Allah, dilempar. Begitu juga Hajar selaku ibu, selaku istri. Sama, karena dia istri yang solihah, istri yang patuh kepada Allah. Kalau itu perintah Allah, wahai suamiku. Kalau itu perintah Allah, wahai anakku sayang, silahkan dilaksanakan. Iblis pun tidak mampu, tidak bisa menggoda Siti Hajar. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang menjadi ayah yang betul-betul beriman, anak yang betul-betul beriman, istri atau wanita yang betul-betul beriman, yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan peristiwa itu maka kita kenal dengan melontar jumroh, jumratul ula, wusta dan aqabah, di mana jamaah haji kita akan melontar jumroh sampai dengan hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah, kemudian kembali ke Mekah untuk tawaf ifadah, kemudian selesailah segala rangkaian ibadah haji dan kembali ke tanah air. Semoga menjadi haji dan hajah yang mabrur dan mabrurah. Amin, Allahumma amin. Demikian pesan singkat daripada Idul Kurban tahun ini. Dan terakhir, kami sangat mengapresiasi para hamba Allah, para pecinta-pecinta agama, para pecinta-pecinta Allah dan Rasulnya, yang dengan tulus ikhlas menyerahkan hartanya, menyerahkan hewan kurbannya, karena mereka ingin mencontoh Sayyidina Ibrahim bila ia seorang ayah, karena ia ingin mencontoh Ismail bila ia seorang anak, dan dia ingin mencontoh Siti Hajar bila ia seorang istri. Maka mudah-mudahan dari ekor sampai kepala daripada hewan kurban itu akan menghadirkan pahala-pahala yang luar biasa ke rumah tangga seluruh para pengorban. Ikhlaskan seluruh hewan kurban kita untuk dikelola. Insya Allah para panitia dengan penuh tanggung jawab mengemban tugas daripada para pengorban. Insya Allah darah, rambut, daging, tulang dan seluruh tubuh binatang itu menjadi kendaraan istimewa kelak menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teriring doa, ajarakumullahu fima a'taitum, Allah balas berlipat ganda atas apa yang Anda berikan. Wa baraka fima abqaitum, Allah limpahkan berkah atas tabungan yang Anda simpan. Wa ja'alahu lakum tahuron, Allah jadikan ibadah kurban sebagai penggugur dosa-dosa Anda. Wa rafa'alakum fi darajatikum, Allah tinggikan derajat Anda kelak di surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi qad an'amana ni'matan katsiratan, la siyama ni'matal iman wal islam wa ni'matu ghairihi min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala
inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberikanmu nikmat yang banyak, maka syukurlah nikmat itu dengan cara salat yang benar dan berkurbanlah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di rumah Allah, di Masjid Jami' As-Siddiqi pagi hari yang mulia ini senantiasa mendapatkan hidayah, mendapatkan ma'unah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mengikuti jejak dan langkah Ibrahim dan keluarganya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya yang setia hingga hari kiamat. Kita termasuk orang yang setia kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita memanjatkan doa di hari yang istimewa, di hari Jumat yang penuh mulia ini, bergabung dua kemuliaan, Jumat Sayyidul Ayyam dan Hari Raya Idul Kurban. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat ya kafiyal muhimmat ya rafi'ad darajat wa ya mu'tiyal mas'ulat warzuqna khairid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalul ladzi yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, aku memohon cintamu, kami memohon cintamu ya Allah. Berikanlah kami cintamu ya Allah dan ridhamu. Berikan kami cintanya Nabi Muhammad dan cintanya orang-orang beriman yang mencintaimu ya Allah. Jadikan kami selalu mencintai setiap amal perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepada cintamu. Bimbing hidup kami ya Allah, bimbing perjalanan kami ya Allah, hingga kami tidak terpeleset ke lembah dosa ya Allah. Bimbing kami selalu menuju surgamu ya Allah. Bimbing kami menuju surgamu ya Allah bil a'malis shalihah, dengan melakukan amal-amal saleh yang Kau perintahkan kepada kami. Hindarkan kami dari segala dosa ya Allah. Hindarkan kami dari segala dosa-dosa besar, terutama ya Allah, dosa ghibah, dosa fitnah, dosa lain sebagainya yang akan menyebabkan kami hidupnya tidak baik ya Allah, fid dunya wal akhirah. Hindarkan kami sejauh-jauhnya ya Allah. Allahumma ja'al hajjahum hajjam mabrura. Ya Allah, kami mendoakan sahabat kami, saudara kami, umat Islam yang berhaji tahun ini. Kau jadikan hajinya mabrur ya Allah. Jadikan sa'inya sebagai masykura, sebagai tanda syukurnya. Dan jadikan seluruh ibadah hajinya membawa mereka menjadi orang-orang yang lebih baik daripada sebelumnya atau mabrur. Kami yang belum bernasib ya Allah, takdirkan kami, nasibkan kami untuk berhaji ya Allah tahun depan dan tahun-tahun berikutnya. Selalu ada jamaah kami, masyarakat kami yang Kau panggil melaksanakan rukun Islam yang kelima. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na rasul. Kami beriman ya Allah kepada Al-Quran yang Kau turunkan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wattaba'na rasul. Beri kami kemampuan mengikuti Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sisa hidup yang Kau amanahkan kepada kami. Allahumma inna duha'a duha'aka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluk wal qudrata qudratuk wal ismata ismatuk. Allahumma in kana rizquna fis sama' fa anzilhu. Jika ada rezeki kami di langit, turunkan ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu. Jika rezeki kami masih di bumi, keluarkanlah ya Allah. Wa in kana fil bahri fatalli'hu. Jika masih di laut, maka datangkanlah ya Allah. Wa in kana mu'assaran, jika sulit ya Allah, fayasirhu, mudahkanlah ya Allah. Wa in kana qalilan, jika sedikit ya Allah, fakasirhu, banyakkanlah ya Allah. Untuk kami melaksanakan perintah-perintah-Mu berupa berbagi. Kami tidak akan mampu berbagi jika Engkau tidak berikan kami rezeki yang banyak ya Allah. Oleh karena itu berikan kami rezeki yang banyak, berlimpah berkah ya Allah, sehingga kami dapat melaksanakan perintah-perintah-Mu berupa zakat, berupa infak, wakaf yang dapat memudahkan kami menuju surgamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kabbiru Allahu akbar. Allahu akbar. tetesan keringat kita menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Untuk itu mari kita memohon doa. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Majid wa Muhammad dan semua masyarakat lingkungan Tanah Roh, laki-laki maupun bini, anak-anak dan orang dewasa yang telah mendahului kita. Bima al-Fatihah. Dan kita juga akan menghadirkan al-Fatihah untuk para jemaah yang telah melepaskan dan telah memberikan rezekinya untuk berkorban pada tahun ini. Semoga Allah memberikan keberkahan rezeki, keberkahan ilmu, keberkahan iman dan keberkahan umur. Bi barakatil Fatihah. Al-Hazim